Shalom adik-adik. Nah, apa kabar adik-adik di minggu ini? Kita berjumpa lagi bersama Cici Reni dan Kak Juli. ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau bernyanyi dulu. Kira-kira kita mau nyanyi apa ya Kak Juli? Oh, kita nyanyi dikepak-kepakan tangannya. Ya, yuk kita ikutin gerakan Cici Reni dan Kak Juli ya. Dikepak-kepakkan tanganku, digoyang-goyangkan badanku, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Digoyang-goyangkan kakiku, digeleng-geleng kepalaku, agar tubuh sehat dan kuat, untuk dapat memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Shalom adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, yuk mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih pagi hari ini Tuhan masih memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami semua. Kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami, arahkan konsentrasi kami, biar kami dapat mengerti cerita hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Judul cerita kita kali ini, kepercayaan Abraham diuji, diambil dari Kejadian 22. Lihat adik-adik, pada pagi hari Bapak Abraham akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa mengucap syukur kepada Tuhan. Dan setelah itu, Bapak Abraham berjalan-jalan di sekitar pekarangan rumahnya. Suatu ketika, Allah berfirman kepada Abraham. Abraham, lalu sahut Abraham, "Ya Tuhan." Tuhan berfirman, "Ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Demikian firman Tuhan kepada Abraham. Lalu, keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran itu. Adik Abraham menyuruh Ishak untuk bersiap-siap. Ishak adalah anak yang menurut, dan dia mau untuk ikut pergi bersama dengan Bapak Abraham. Pada hari yang ketiga, Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami akan kembali kepadamu." Lalu Abraham dan Ishak meneruskan perjalanannya hingga tiba di tempat yang Tuhan telah tetapkan. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa," sahut Abraham, "Ya anakku, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Kata Ishak. Abraham menjawab, "Allah akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnyalah Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham mempersiapkan Ishak sebagai korban persembahan.
Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Lalu sahut Abraham, "Ya Tuhan." Lalu berfirmanlah Tuhan, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya Ishak. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham, katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal itu kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku." Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Untuk Dian, kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya dan mereka bersama-sama berangkat ke Bersheba, dan Abraham tinggal di Bersheba. Nah, adik-adik yang baik, sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh meniru tauladan Abraham yang menurut dan percaya kepada Tuhan. Dan sebagai anak seperti Ishak, dia menurut kepada orang tuanya. Kita pun adik-adik harus menurut kepada orang tua kita ya. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan cerita Abraham taat pada perintah Tuhan. Sekarang kita mau menghafal ayat hafalan. Ayat hafalan hari ini terambil dari Amsal pasal 13 ayat 13. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat pada perintah akan menerima balasan. Jangan lupa ya ayat hafalan minggu ini. Yuk, kita mau berdoa untuk mengakhiri sekolah minggu kita pada hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena hari ini kami mendengarkan firman Tuhan tentang Abraham yang tunduk dan taat kepada perintah Tuhan. Ajarlah kami sebagai anak-anak Tuhan menjadi anak-anak yang tunduk dan taat kepada perintah Tuhan dan juga kepada orang tua, kepada orang-orang yang lebih tua dalam kehidupan kami hari lepas hari. Berkati kami semua, berikan kesehatan dan kekuatan. Adik-adik yang sedang belajar secara online supaya tetap diberikan hikmat dan kepintaran yang dari Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ceritanya tentang apa sih adik-adik? Ada yang tahu nggak? Oh iya, kita tanya Cieni ya. Cieni tentang apa ceritanya? Tentang iman Bapak Abraham. Oh, tentang iman Bapak Abraham. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu pada hari ini,